Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Marhaban asatidzah dan ikhwah yang ada di Kalimantan. Hayakumullah. Ya, di sini Masya Allah senang bertemu dengan ikhwah di Tarakan dan sekitarnya. Ada beberapa ustadz di sini yang saya kenal, ada Ustadz Suprayitno, ya. Ada juga siapa? Ustadz Abang, ya. Ada, saya lihat kayaknya tadi namanya. Ya. Irwanto Anwar. Iya, Irwanto. Ya, ini semua rekan-rekan ya ikhwah di Stiba dulu, Masya Allah. Dan asatidzah senior yang ada di sana, Masya Allah. Ya, sebenarnya kami lebih layak untuk mendengar daripada berbicara di hadapan antum. Nah, ada juga ikhwah-ikhwah tadrib di sini ya, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya materi kita ini hanya menyegarkan maklumat saja ya. Saya kira di sini para asatidzah, para ikhwah itu sudah melakoni peran sebagai seorang dai, sebagai seorang khatib ya. Hanya saja diadakannya diklat ini, diklat dai dan khatib ini level 1 ini sebagai hanya ya karena kita butuh sertifikat menjadi seorang dai dan khatib ya. Nah, esensi daripada dai dan khatib itu sebenarnya sudah diperankan oleh para dai, para ikhwah, para ustadz yang ada di sana. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas fikih khutbah Jumat. Kalau di jadwal saya lihat di situ dituliskan fikih khutbah Jumat dan imam kalau tidak salah ya. Sempat saya baca seperti itu. Khutbah Jumat dan imam. Sebetulnya untuk materi diklat ini hanya khutbah Jumat saja. Adapun materi imam kalau memang mau dibahas ini perlu waktu khusus ya. Waktu khusus. Materi tentang khutbah Jumat ini sebenarnya waktu 2 jam itu ya. Itu pas ya. Kalau mau dibahas bersama dengan permasalahan imam, nah ini kurang, waktu 2 jam ini kurang. Ya, perlu waktu khusus. Nah, jadi yang kita bahas ini cuma fikih fikih khutbah Jumat. Ya. Materi ini sangat penting. Materinya sangat penting. Untuk praktek saya kira sudah dilakoni, sudah diperankan oleh para ikhwah di sana. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan tidak layak ya, bahkan aib bagi seorang dai, seorang khatib untuk tidak mengetahuinya. Ya, istilahnya ma la yasa'u al-khatiba jahluhu. Ya, tidak boleh tidak diketahui oleh seorang khatib. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Jumat adalah wajib ya, adalah wajib bagi yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Namun dan di dalam sholat Jumat itu diantara syarat sahnya adalah khutbah Jumat ini. Ya, syarat sahnya adalah khutbah Jumat ini. Makanya kalau khutbah Jumat tidak sah, ya, tidak sah, maka konsekuensinya adalah sholat Jumat tidak sah. Ya, terpaksa diulangi sholat zuhur, diganti dengan sholat zuhur. Itu konsekuensinya kalau khutbah Jumatnya tidak sah. Ya.
Sedangkan sah tidaknya khutbah Jumat ini sah tidaknya khutbah Jumat ini adalah yang menjadi penentu sah tidaknya khutbah Jumat ini adalah rukun-rukun dan syarat sahnya khutbah. Ya, rukun dan syarat sahnya khutbah. Nah, itulah yang menjadi penentu khutbah Jumat itu sah apa tidak. Ya, rukun dan syarat sah. Ya. Nah, disinilah ikhwah asatidzah dan ikhwah sekalian, perlunya kita mengetahui apa saja yang merupakan rukun khutbah, apa saja yang merupakan syarat sah daripada khutbah itu. Supaya apa? Supaya khutbah Jumat kita itu sah. Ya. Supaya kewajiban sholat Jumat kita itu gugur. Dan kita sebagai seorang dai, kita sebagai seorang khatib bertanggung jawab atas itu. Jangan sampai kita menjalankan peran itu dan kita menjadi sebab tidak sahnya khutbah Jumat, tidak sahnya sholat Jumat. Ya. Akhirnya apa? Ya. Orang-orang pada mengulangi sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur. Ya. Untung kalau dia tahu kalau tidak sah, kemudian diulangi sholat zuhur. Kalau tidak sah, kemudian tidak juga diulangi dengan sholat zuhur. Nah, ini repot. Ya. Bahaya. Jadi seorang khatib yang menjadi sumber keributan, ya. Dan kita tidak mau, khatib itu dai dari wahda, khatib dari wahda kemudian menjadi bahan keributan di tengah masyarakat. Nanti masuk koran, ya, orang mengulangi sholat Jumat dengan sholat zuhur disebabkan karena khatibnya dinilai bahwa khutbahnya tidak sah, tidak memenuhi rukun dan syarat khatib, syarat khutbah. Nah, maka itu kita tidak inginkan. Ya. Saya pernah melihat meme, ya, meme yang tersebar. Saya membacanya sedikit ada perasaan campurlah, perasaan geli, perasaan sedih, perasaan lucu, ya, miris, ya, bercampurlah perasaan saya ketika membaca meme itu yang tersebar itu. Apa bunyi meme itu? Mengatakan seperti ini, bahwa tidak layak, ya, tidak layak seorang itu menjadi khatib kecuali mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Kecuali mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu, ya, bunyi memenya. Atau syarat menjadi khatib itu adalah mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Baik. Berarti kalau begitu dipahami, yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah tidak memenuhi syarat menjadi seorang khatib. Ya, kalau dia khutbah, ya tetap tidak sah khutbahnya. Berarti kesimpulannya ya sangat fatal. Ya. Apa kesimpulannya? Seperti ini, ya. Saya kasihkan antum gambaran supaya antum bisa melihat betapa kacaunya meme ini. Siapa di antara khatib hari ini, ya, hari ini, yang menguasai, mengetahui Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu sangat luas. Al-Quran itu sangat luas. Ilmu Al-Quran itu sangat luas. Ilmu tentang Sunnah itu sangat luas. Ya. Untuk benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah itu seutuhnya, itu harus menguasai semua ilmu alat. Mulai dari pertama harus bahasa Arabnya harus baik. Ya. Seorang itu yang baca Al-Quran pakai model terjemahan itu belum dikatakan menguasai
Quran, ya, mengetahui Al-Quran, belum. Ya, kalau masih pakai terjemahan, jangan antum mau merasa bahwa paham Al-Quran kalau masih pakai terjemahan. Ya. Mau tahu tafsir masih merujuk kepada kitab tafsir, itu belum dikatakan mengetahui Al-Quran. Ya. Jadi seperti itu. Konsekuensinya kalau kita katakan harus paham Al-Quran. Al-Quran itu tidak dipahami, harusnya dipahami dengan segala ilmu alat yang ada. Ya. Mulai dari ulumul Quran, ulumul Quran, kemudian bahasa Arab, ya, bahasa Arab termasuk nahwunya, sorofnya, balaghahnya, ya. Ulumul Al-Quran banyak, ada nasikh wa mansukhnya, ada am dan khas, kemudian mutlak, ya, dan muqayyad, ya, ada nasikh wa mansukh, ya, dan seterusnya, ulumul Quran banyak, ya. Belum lagi ilmu tafsir. Nah, itu semua membutuhkan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab sudah sampai di mana? Bagaimana nahwu sorofnya? Bagaimana balaghahnya? Nah, itu berbicara tentang Al-Quran. Belum lagi berbicara tentang hadis. Hadis lebih banyak lagi. Ya. Antum harus kuasai mustalah hadis, ilmu rijal, kemudian takhrij hadis. Ya. Kalau antum memahami hadis, menetapkan sahih dhaif itu masih menggunakan hukum dari seorang syekh, hukum dari seorang imam. Antum belum dikatakan paham hadis. Seorang memahami hadis ketika dia menghukumi sendiri. Kalau masih merujuk kepada Google mencari status hadis, ya, ini hadisnya sahih atau tidak, itu belum dikatakan sebagai alim bi as-sunnah. Ya. Belum lagi hadis-hadis yang diriwayatkan. Ya, kalau masih mengandalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belum. Antum harus meriwayatkan hadis sendiri, bersambung sampai Rasulullah SAW. Belum lagi makna daripada hadis itu. Kembali lagi tadi ke bahasa Arab, kembali kepada syarah hadis dan seterusnya. Ya. Nah, itu baru dikatakan memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dimaksud dengan memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah sampai pada derajat mujtahid mutlak. Ya. Jadi yang menyebarkan meme tadi itu seakan-akan mengatakan bahwa belum layak seorang itu menjadi khatib. Ya, jadi seorang khatib itu dipersyaratkan harus menjadi mujtahid mutlak dulu, baru dia khutbah. Nah, sekarang siapa yang sudah sampai pada derajat mujtahid mutlak? Ya, siapa? Mujtahid mutlak yang terakhir itu Imam Ahmad. Imam Ahmad. Dan tidak ada lagi mujtahid mutlak sampai sekarang. Kita tidak menutup kemungkinan mungkin ada kemudian hari. Kita tidak tahu. Tapi untuk sampai hari ini belum ada yang sampai pada derajat mujtahid mutlak. Mujtahid yang dalam mazhab tertentu itu banyak, ya, itu banyak. Ya. Tapi untuk sampai pada derajat mujtahid mutlak itu tidak ada. Mujtahid mazhab ini secara umum mengikuti mujtahid mutlak. Adapun yang menyelisihi hanya sedikit saja, dalam sebagian permasalahan saja. Tapi secara umum mereka masih ikut pada mujtahid mutlak, ya, baik itu fikihnya atau usulnya atau qawaidnya. Nah, seperti itu. Jadi antum bisa tahu betapa lucunya, betapa gemesnya, betapa, ya, kacaunya meme itu. Ya. Bahkan mungkin yang menulis meme itu sendiri tidak layak untuk menjadi seorang khatib. Dan pasti seperti itu. Al-Imam Suyuti rahimahullah di abad yang ke-10 mengaku sebagai seorang mujtahid mutlak, tapi tidak ada yang setuju. Tidak ada yang mengakui beliau sebagai seorang mujtahid mutlak. Padahal siapa Imam Suyuti? Imam Suyuti itu punya hampir semua kitab hampir semua ilmu itu beliau punya kitab di situ. Ya, ada ilmu tafsir, tafsir ada, ilmu tafsirnya ada, ya. Ulumul Qur'annya ada usul fikihnya jelas ada nahwu sorofnya ada, balaghahnya ada. Apa kekurangan Imam Suyuti? Kitab hadisnya ada, syarah hadisnya banyak. Apa kekurangan beliau? Tapi sampai seperti itu beliau belum diakui sebagai seorang mujtahid mutlak. Beliau masih ya, kalau dalam mazhab beliau mujtahid dalam mazhab Syafi'i.
Tapi untuk menjadi seorang mujtahid mutlak yang disejajarkan dengan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, itu belum. Ya. Jadi siapa yang menguasai Al-Quran dan Sunnah dan layak menjadi khatib? Berarti selama ini tidak ada khutbah yang sah. Tidak ada, menurut meme itu tidak ada khutbah yang sah. Semua tidak ada yang paham Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semua masih memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman ulama, atau ada yang memahami berdasarkan ustadznya, berdasarkan ya pemahaman-pemahaman tertentu. Belum ada yang murni memahami Al-Quran dan Sunnah itu melalui ijtihadnya, benar-benar ijtihadnya. Belum ada. Ya. Baik. Nah itu apa namanya gambaran ya betapa kacaunya meme itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu apa yang menjadi syarat seorang itu layak menjadi khatib Jumat? Ya, syaratnya simple ya. Syaratnya simple. Syaratnya adalah tahu fikih khutbah Jumat, itu saja. Tahu fikih khutbah Jumat. Kalau sudah tahu fikihnya khutbah Jumat, silakan naik mimbar. Silakan naik mimbar. Itu yang menjadi syarat sah. Ya. Adapun masalah bagaimana metode ceramahnya, bagaimana materinya, bagaimana dialek bahasanya, bagaimana retorikanya dan seterusnya, itu masalah sampingan. Ya. Kita mau kalau kewajiban ini gugur dulu, ya. Kita bisa menggugurkan kewajiban ini dulu. Ya. Kita bisa mendatangkan khutbah Jumat yang dianggap sah, sehingga sholat Jumat kita itu sah. Selebihnya ya berupa bagusnya penampilan ya dan seterusnya, itu adalah hal yang kedua, hal yang kesekian ya. Yang penting kita bisa datang dengan khutbah Jumat yang sah. Kenapa? Karena khutbah Jumat ini adalah ibadah mahdhah, sebagaimana maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, sholat yang lainnya itu 4 rakaat ya. Sudah diatur, ini namanya ibadah mahdhah. Maka khutbah Jumat begitu juga, dia adalah ibadah mahdhah yang kita datangkan, yang kita harus datangkan sebagaimana sebagaimana aturannya. Nah, sekarang untuk mengetahui fikih khutbah Jumat ini, khutbah Jumat kita itu sah atau tidak, maka kuncinya adalah mengetahui fikih. Ya, fikih khutbah Jumat ini. Nah, sekarang apa standar kita dalam mempelajari fikih khutbah Jumat ini? Apa standarnya? Ya. Kita mempelajari fikih khutbah Jumat ini kan akan mempelajari rukun, syarat sah, sunnah-sunnah, kan di situ. Nah sekarang apa standarnya? Semua harus pakai standar ya. Saya menulis ini, apa yang antum lihat di layar sekarang, ini tulisan standarnya ada standar KBBI. Ya. Mungkin antum mengatakan kenapa bukan khutbah pakai U, pakai O? Ya itu standar KBBI. Ya. Itu standar KBBI. Artinya saya punya standar. Adapun materinya, materi fikih khutbah Jumat ini juga punya standar. Ya. Standar yang saya pakai untuk menentukan rukun, menentukan syarat, menentukan sunnah berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya. Jadi materi saya ini fikih khutbah Jumat perspektif mazhab Syafi'i. Nah. Ada yang mungkin bertanya, kenapa pakai mazhab Syafi'i? Ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa saya bermazhab Syafi'i dan saya ditunjuk untuk membawakan materi ini. Ya. Dan saya tidak paham mazhab yang lain. Saya belum sempat mempelajari mazhab yang lain. Saya pelajari tapi belum ya layak untuk membahas mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i ya adalah sedikit kita ketahui, walaupun kita terus pelajari. Ya, masih jauh daripada kesempurnaan. Tapi untuk berbicara tentang mazhab yang lain saya belum layak. Saya belum pelajari. Saya sebatas bacaan saja. Belum belajar kepada orang yang benar-benar bermazhab ya, Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab bermazhab Hambali. Ya, kalau mazhab Syafi'i adalah ya kita pernah belajar
pada orang yang memang benar-benar bermazhab Syafi'i, sehingga kita benar-benar memahami mazhab itu sesuai dengan pemahaman ulamanya, bukan pemahaman pribadi kita ya. Karena bahaya juga kalau kita bermodal bacaan saja ya, belajar mazhab modal bacaan ya, bisa rancu nanti kita baca dan memahami dengan pemahaman sendiri ya. Jadi kita memahami mazhab orang dengan pemahaman sendiri ya. Kita memahaminya dengan pemahaman sendiri dan semaunya ya, kita bawa, oh ini maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya. Tidak, kita harus bertanya dengan ahlinya memang dalam mazhab itu. Nah, makanya itu kunci daripada belajar ya, kita harus benar-benar belajar dari ahlinya, bukan dari buku semata ya. Kecuali kalau sudah belajar dari ahlinya ya, kemudian kita kembangkan melalui bacaan, nah itu bagus. Nah, jadi itu pertama alasannya kenapa saya materi kita perspektif mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak langsung Al-Quran dan Sunnah saja, Ustaz? Al-Quran dan Sunnah kan itu sudah jelas ya, kesahihannya, kevalidannya ya, itu sudah jelas, itu sudah maksum, tidak ada kesalahan lagi dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Itu benar ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah. Cuma sekarang ketika saya membawakan materi mazhab Syafi'i, apakah mazhab Syafi'i tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Itu pertama. Apakah mazhab Syafi'i itu adalah mazhab Taurat, mazhab Injil ya, atau mazhab Zabur, tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Bahkan mazhab Syafi'i, bahkan semua mazhab, 4 mazhab itu adalah mazhab Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak boleh kita mendikotomikan ya, dan ini adalah salah satu kesalahan dalam berfikir. Kesalahan dalam berfikir ketika menganggap bahwasanya mazhab ini adalah tandingan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian mazhab yang kelima adalah mazhab Al-Quran dan Sunnah. Atau ada mazhab yang lain lagi, mazhab rajih. Tidak ada, itu tidak ada ya. Jadi mazhab Syafi'i ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah perspektif mazhab Syafi'i, perspektif ulama Syafi'iyah ya. Ada yang mengatakan ya, bukannya kita di Wahdah ini tidak bermazhab, Ustaz. Kita di Wahdah ini kan tidak bermazhab, kok kita belajar mazhab Syafi'i? Pertanyaannya, memang benar ya, jawabannya memang benar bahwasanya kita di Wahdah tidak bermazhab, tidak menganut satu mazhab, tidak resmi satu mazhab. Tapi apakah secara otomatis tidak boleh belajar satu mazhab? Apakah di Wahdah Islamiyah itu dilarang belajar mazhab Syafi'i? Kan tidak juga. Kita mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan 4 mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu adalah mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tidak keluar dari situ. Tidak keluar dari situ. Jadi kalau kita mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, seharusnya kita menerima 4 itu. Menerima 4 itu ya. Tidak boleh kita menolak salah satu darinya ya. Nah, kita sekarang belajar fikih khutbah Jumat perspektif mazhab Syafi'i, itu sesuai dengan salah satu dari 4 itu, yaitu mazhab Syafi'i ya. Adapun kenapa saya tidak berbicara tentang mazhab yang lain, ya itu karena saya tidak tahu ya. Saya belum layak untuk menyampaikan secara rinci mazhab itu. Saya belum pelajari. Nah, jadi jangan menuntut sesuatu yang saya tidak punya ya. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya itu tidak bisa memberikan ya. Kecuali kalau yang ditunjuk di sini adalah seorang yang paham tentang mazhab-mazhab itu dan datang, ya tidak masalah, itu sangat bagus ya. Masalahnya nanti cuma kalau di prakteknya ya, orang-orang yang selama ini sudah dibiasakan dengan praktek mazhab
Syafi'i di Indonesia secara umum, kemudian antum datang dengan mazhab yang baru dan akan ya lagi-lagi menjadi sumber keributan. Nah, itu yang dia khawatirkan. Nah, kemudian yang kedua, siapa di dalam di intern kita ya yang paham benar-benar mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan seterusnya. Setahu saya belum ada yang belajar mazhab itu secara khusus ya. Makanya saya usulkan kepada ikhwah-ikhwah yang belajar di luar Indonesia, ya, di luar negeri, yang belajar di Mesir misalnya, ya coba belajar fikih Syafi'i dengan baik. Belajar di Yaman juga seperti itu. Yang belajar di Saudi coba belajar Hambali dengan baik. Yang belajar di Pakistan coba belajar Hanafi dengan baik. Yang pergi ke Sudan coba belajar fikih Maliki dengan baik. Supaya kita di wadah ini kaya tentang ahli dalam setiap mazhab ini. Saya tidak menganggap diri saya sebagai ahli ya dalam mazhab Syafi'i juga, tidak. Ya, saya juga masih belajar. Nah, cuma kebetulan saja saya yang ditunjuk, ya sudah. Saya memenuhi amanah. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa tidak fikih rajih saja? Yang rajih menurut antum lah. Yang rajih menurut antum lah. Saya sampaikan bahwasanya rajih itu relatif ya. Rajih itu relatif. Bagaikan makanan ya, saya suka makanan ini ya, antum mungkin tidak suka. Antum suka makanan itu ya, mungkin saya tidak suka. Itu relatif. Nisbi, rela. Ya. Itulah rajih itu relatif. Itu kembali kepada seorang mujtahid ya. Kalau dia menganggap itu adalah rajih, ya itu menurut dia. Tapi mujtahid yang lain menganggap ya, mungkin yang lain, rajihnya yang lain. Jadi rajih itu menurut siapa? Enggak ada mazhab rajih berdiri sendiri, enggak ada. Justru saya memutuskan untuk belajar mazhab karena capek dengan fikih rajih ini. Saya sudah pusing dengan rajih-rajih itu. Jujur ya, saya di Madinah dulu ya, sejak setiba sampai di Madinah itu mengejar namanya rajih. Mana sih rajih itu sebetulnya? Saya di kuliah hadis sebetulnya ya. Takhasus saya dalam belajar itu di kuliah hadis. Saya bukan orang syariah. Tapi justru itu yang membuat saya, motivasi saya belajar fikih berdasarkan mazhab. Kenapa? Karena ya, kita belajar hadis akan keluar dengan pemahaman yang beda. Ya, ada hadis yang dipahami dengan satu pemahaman, ada yang hadis yang dipahami dua pemahaman, tiga pemahaman, empat pemahaman. Nah, sekarang dari pemahaman-pemahaman itu mana yang kita mana yang kita pegang, yang mana yang kita jadikan standar? Apa standar Anda mengatakan bahwa ini yang kuat, ini yang lemah, ini yang kuat, ini yang lemah? Apa standar? Apa standarnya? Ya. Dalil, ya dalil itu apa? Setiap mazhab itu dalilnya beda-beda. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperselisihkan. Ada dalil yang sepakati Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, itu sepakati. Tapi ada dalil yang diperselisihkan. Ada aqwalus sahabah, ada al-istishab, ada al-istihsan, ya. Ada al-masalih al-mursalah, ada syar'u man qablana dan seterusnya. Ya. Bahkan hadis dhaif termasuk dalil yang mukhtalafun fihi. Jadi yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kalau mazhab Syafi'i cuma 4 dalilnya. Mazhab yang lain itu banyak. Ya. Mazhab yang lain itu banyak. Yang paling banyak dalilnya itu adalah mazhab Imam Malik. Nah, jadi standarnya mana sekarang? Antum pakai standar apa sekarang untuk menilai ini kuat, ini lemah, ini kuat, ini lemah, ini rajih, ini marjuh? Nah, jadi saya selama ini beli buku-buku berkaitan dengan fikih, ya pokoknya kalau ada fikih yang perbandingan, komparasi dan menyebutkan perkara rajih, langsung saya beli. Ada buku baru, langsung saya beli. Saya lihat. Saya buka, setiap permasalahan ternyata antara penulis ini, penulis itu, penulis sana, semuanya berbeda. Rajih lah. Ini kok rajihnya ini berbeda dengan rajihnya itu, rajihnya sana beda. Ya. Jadi siapa yang menjadi tolak ukur rajih? Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Albani, ya.
Saya lupa tadi. Saya punya buku 2 jilid. Kumpulan perbedaan pendapat di antara 3 ulama itu. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. 2 jilid. Kumpulan perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, siapa di antara mereka yang menjadi tolak ukur rajih? Ya, anggaplah antum katakan ya sudah Syekh Utsaimin aja kita jadikan tolak ukur pendapat rajih itu. Nah, maka kita katakan secara tidak langsung atau bahkan secara langsung antum sudah memutuskan untuk menjadikan Syekh Utsaimin sebagai imam mazhab dan mazhab antum adalah mazhab Syekh Utsaimin. Iya, seperti itu. Itulah bermazhab. Ya. Ketika saya bermazhab Syafi'i, memilih pendapat mazhab Syafi'i, berarti saya memandang bahwa yang rajih-rajih itu adalah mazhab saya. Mazhab Syafi'i itu adalah yang rajih menurut ulama Syafi'iyah. Mazhab Hanafi itu adalah rajih menurut ulama Hanafiyah. Begitu juga dengan Malikiyah. Begitu juga dengan Hanabilah. Jadi relatif. Rajih itu relatif. Ya, tidak ada berdiri sendiri namanya mazhab rajih. Karena memang perkara antara rajih dan marju itu dalam dalam masalah-masalah zonniyah. Ya, yang memang belum paten. Beda dengan masalah-masalah qat'iyah ya, yang sudah paten. Itu tidak ada perbedaan di situ. Zonniyah, disitulah ulama berbeda pendapat. Kadang 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat, bahkan mungkin lebih. Ya. Nah, jadi tidak ada cara lain kecuali kita belajar satu dulu. Sabar, ya, kita belajar satu dulu. Sudah selesai satu, sudah ya belajar dari A sampai Z-nya. Kemudian belajar usulnya, belajar kawaidnya, sudah itu ya belajar apa namanya? Sudah kuasai ya, sudah bahkan sudah melebihi Imam Nawawi, ya sudah sejajar dengan Imam Syafi'i. Nah, baru belajar yang lainnya, belajar fikih yang lainnya. Begitu juga dari awal, ya dari awal dulu, kemudian belajar usulnya, kemudian belajar kawaidnya dan seterusnya. Karena setiap mazhab ini punya kaidah jelas, usul yang jelas mereka pakai dalam berijtihad, menetapkan yang rajih dalam mazhabnya masing-masing. Nah sekarang kita apa? Sekarang orang yang mengatakan rajih itu paling tidak membaca buku oleh penulis tertentu, oleh syekh tertentu, mengkomparisikan beberapa pendapat, syekhnya merajihkan ini, dia juga mengatakan bahwa inilah rajih. Tidak. Itu bukan tarjih namanya, Anda taklid namanya itu. Anda taklid. Anda lari taklid pada salah satu dari 4 mazhab, taklidnya kepada penulis buku. Ya, jadi semuanya akan bermazhab. Pada akhirnya semuanya akan bermazhab. Entah bermazhab dengan mazhab yang sudah resmi ratusan tahun lamanya diamalkan oleh kaum muslimin, dengan bermazhab kepada ustadz, kepada syekh, kepada buku, penulis buku, kepada situs ya. Bisa saja seorang itu bermazhab kepada situs. Setiap situs itu apa yang tampil dicari di Google, setiap situs itu tampil, pokoknya situs itulah yang menjadi yang dia ambil, yang dia amalkannya. Tidak masalah sebetulnya, tidak masalah. Cuma sangat tidak tidak layak ya kalau kita menganggap bahwa tidak boleh bermazhab dengan salah satu 4 mazhab ini, kemudian kita ya ujung-ujungnya juga bermazhab kepada yang lainnya. Nah, jadi disinilah kita lihat mana yang paling layak untuk dijadikan mazhab ya, mana yang paling layak untuk dijadikan standar. Yang paling layak di sini adalah 4 mazhab. Ya, 4 mazhab ini. Afwan ikhwas sekalian, ini saya sengaja panjang lebar seperti ini karena saya tidak ingin nanti kita sudah belajar ya fikih khutbah Jumat perspektif mazhab Syafi'i ini, nanti di pertengahan atau nanti di akhir daripada materi kemudian bertanya, Ustadz, kok kita belajar mazhab Syafi'i? Ya, makanya saya sampaikan memang dari sekarang. Ya. Dan saya pastikan bahwa apa yang kita pelajari sekarang ini itu layak untuk diamalkan. Ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa ini saya khawatir ini tidak sesuai sunnah. Ya, apanya tidak sesuai sunnah? Ada yang mengatakan ulama-ulama itu kan manusia biasa. Ya. Benar, mereka manusia biasa, tidak ada yang luar biasa. Mereka bukan Superman, mereka bukan Spiderman, itu manusia biasa. Ya. Salah dan benar. Bisa salah, bisa benar. Sebagaimana kita ketika memahami Al-Quran dan Sunnah juga bisa salah dan bisa benar.
Memangnya kita ini pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung paham Al-Qur'an itu sebagaimana muradullah, sebagaimana apa yang dimaksud dengan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yang menyampaikan hadis itu secara langsung kepada kita dan paham maksud beliau? Kan tidak juga. Kita ini cuma baca buku, pahami, ya. Kalau kita mau memahami dengan pemahaman kita sendiri, kan gitu. Jadi ujung-ujungnya juga pemahaman. Pemahaman siapa? Pemahaman kita. Nah sekarang, ketika kita memahaminya dengan pemahaman kita, apakah pemahaman kita akan selamat dari namanya kesalahan? Akan selamat dari namanya ya kekeliruan? Kan tidak juga. Ya, sebagaimana kita mengatakan mereka para imam itu bisa salah, bisa benar, kita juga bisa salah, bisa benar. Kecuali kalau kita mengaku bahwa kita tidak pernah salah lagi, kita memahami Al-Quran dan Sunnah tidak salah lagi, maka kita akan seperti, ya subhanallah, mungkin kita akan mengaku sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang maksum. Kan tidak juga kan? Nah, berarti kita mengakui juga akan bisa salah, bisa benar. Nah, sekarang bandingkan antara kita dengan mazhab. Pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan satu mazhab dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman kita pribadi. Mazhab itu, ikhwas sekalian, mazhab itu jangan antum kira satu orang, ya. Jangan kira mazhab Syafi'i itu cuma Imam Syafi'i, kemudian setelah itu semuanya taklid sampai di bawah. Tidak. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada Imam Syafi'i dan ada ulama Syafi'iyah. Ratusan bahkan mungkin ribuan ulama Syafi'iyah yang berijtihad secara kolektif, yang salah dikritisi, yang keliru dibenarkan dan seterusnya. Jadi ada harakatut tarjih dalam mazhab itu ada, ya. Bahkan mungkin pendapat Imam Syafi'i sendiri itu dikritisi oleh ulama Syafi'iyah. Ketika pendapat Imam Syafi'i ada 2 macam, ada 3 macam, ya, pendapat yang lain itu dikritisi, dikatakan bahwa inilah yang benar dan seterusnya. Jadi dalam mazhab itu bukan 1-2 orang ulama, itu ratusan ribuan ulama di dalamnya. Kemudian mau dibandingkan dengan pendapat kita pribadi, ya. Satu saja ulama kita ambil dari mazhab itu, seorang mujtahid dalam mazhab itu kita ambil. Ya. Ulama terakhir saja, anggaplah misalnya Romli atau Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, kita ambil dari kalangan Syafi'iyah. Kita bandingkan dengan diri kita, nah ini sangat tidak layak, ya. Sangat tidak layak. Kita katakan tadi pemahamannya bisa salah, bisa benar. Pemahaman kita bisa salah, bisa benar. Nah sekarang, sama-sama bisa salah, bisa benar. Mana yang lebih banyak salahnya kira-kira? Kita dengan mereka yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Ya. Jawabannya jelas, ya. Kita atau saya pribadi lebih banyak kesalahan saya. Makanya ikhwas sekalian, saya tidak berani membawakan materi berdasarkan pemahaman saya pribadi. Mendingan saya memaparkan materi, ya, fikih khutbah Jumat perspektif ulama Syafi'i dibandingkan dengan pemahaman saya pribadi, ya. Jadi jangan antum paksa saya untuk mentarjih. Saya belum layak untuk mentarjih. Saya bukan seorang mujtahid. Saya muqallid. Saya di sini sebagai mata rantai saja antara antum dengan mazhab Syafi'i. Antum memahami Al-Quran dan Sunnah perspektif mazhab Syafi'i itu jauh lebih baik daripada memahami perspektif saya pribadi. Ya, kalau antum menunggu tarjihat saya, ya setiap permasalahan saya tarjih, ini rajih, ini rajih, ini rajih, ini rajih, kemudian antum amalkan, ya, itu yang antum tahu, itu yang antum amalkan, itu yang antum dakwahkan, maka secara tidak langsung antum menjadikan saya ini sebagai imam mazhabnya antum. Ya, antum bermazhab dengan mazhab Ayyub Subandi yang baru belajar kemarin, yang bahasa Arabnya masih belepotan, yang i'rabnya masih kacau, ya, hafalan hadisnya masih kacau, Al-Qur'annya masih kacau. Nah, jadi ini alasan-alasan kenapa saya memaparkan materi tentang fikih khutbah Jumat ini perspektif mazhab Syafi'i. Masih banyak sebetulnya, ya, alasan-alasan yang lainnya. Ya, jadi saya panjang lebar seperti ini, ya, sengaja saya ambil waktu, ya, seperti ini, karena jangan sampai antum belajarnya ada keraguan dalam diri. Ini
Ini sesuai sunnah tidak ya? Ini layak diamalkan tidak ya? Jangan sampai kita terjatuh dalam bid'ah. Subhanallah. Ya. Dari sekarang saya sampaikan ya bahwa pikiran yang seperti itu buang jauh-jauh. Tidak ada mazhab yang tidak berdasarkan dalil. Coba datangkan satu pendapat mazhab yang muktamad tanpa dalil. Saya akan berusaha mati-matian untuk mencarikan antum dalilnya. Ya. Untuk membuktikan tidak ada pendapat mazhab yang tanpa dalil. Cuma kita saja ini yang memandang dalil itu sangat sempit, ya. Kayak daun kelor mungkin. Dalil itu luas. Dalil itu bukan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada dalil yang sepakati Al-Quran, Sunnah, dan itu namanya nas, ya. Nas. Dalil itu tidak terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah nas, dan dalil masih ada qiyas, dalil masih ada ijma. Itu yang disepakati. Yang diperselisihkan masih banyak. Nah, kenapa akhirnya ulama berbeda pendapat? Ya. Maka itulah sebabnya kenapa ulama berbeda pendapat, karena mereka berbeda-beda dalam memahami dalil itu. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Nah, jadi semuanya sesuai dengan dalil. Sisa kita amalkan sebetulnya. Sisa kita pelajari, kita amalkan. Ya. Kalau mau mengkritik, belajar sungguh-sungguh dulu sampai derajat mujtahid, baru silakan mengkritik. Kalau sekarang baru belajar langsung mengkritik, ini suatu sikap yang seorang mukallid bergaya mujtahid, ya. Mukallid bergaya mujtahid. Baik, saya kira sudah cukup ya, antum pahami masalah ini. Suaranya putus-putus ya. Ini saya baru lihat. Bagi yang tidak jelas ya, sekarang saya merekam dan saya akan upload. Rekamannya saya akan upload. Ya, bisa diputar ulang nanti oleh ikhwah yang mungkin ada gangguan ya, tidak jelas. Nah, baik. Saya mulai materinya ya. Untuk memahami apa saja fikih khutbah Jumat itu, antum harus fokus pada 3 hal ini. Ya. Rukun, syarat sah, dan sunnah. Ya, rukun, syarat sah, dan sunnah. Sisa berapa menit waktu kita? 1 jam ya. Oke. Jadi kita fokus pada 3 ini ya. Rukun, syarat sah, sunnah. Bahkan antum belajar fikih secara umum ya. Ibadah apa saja, mau wudu, mau sholat, mau puasa, mau zakat ya. Fokus pada sini. Rukun, syarat sah, sunnah. Yang menjadi penentu apakah suatu ibadah itu sah atau tidak, antum harus fokus pada di sini ya. Rukun dan syarat sah. Rukun dan syarat sah. Ya. Mau ibadah apa saja, mau itu wudu, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syaratnya. Ya. Begitu juga dengan sholat. Nah, maka begitu juga dengan khutbah Jumat kita ini. Ya, ada rukunnya, ada syarat sahnya. Jika berkaitan dengan rukun dan syarat sah, berarti itu berkaitan dengan sah tidaknya ibadah. Ya, jadi rukun dan syarat sah ini sama-sama wajib. Beda dengan sunnah. Sunnah tanpa dilakukan sekalipun itu tidak mengakibatkan ya, ibadah itu batal. Ya, karena sunnah itu definisinya apa? Mengamalkan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi bukan berarti sunnah itu tidak penting ya. Sunnah itu penting. Tapi meninggalkan sunnah secara sengaja tanpa ada hajat itu makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Maka penting sunnah itu. Nah, tapi tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan sah tidaknya suatu ibadah. Yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu ibadah itu adalah rukun dan syarat sah. Ya, rukun dan syarat sah ini. Maka fokus di situ ya, fokus di situ. Nah, baik. Rukun dan syarat sah itu sama-sama wajib. Bedanya di mana? Coba kita lihat, rukun itu adalah inti daripada suatu ibadah, ya, inti daripada suatu
ibadah. Melekat dalam ibadah itu sendiri. Itu namanya rukun. Sedangkan syarat sah itu adalah memang wajib, ya, sama-sama wajib seperti dengan rukun. Bedanya syarat sah itu berlaku semenjak atau sebelum ibadah itu dimulai. Itu harus terpenuhi sebelum ibadah itu dimulai. Dan harus melekat atau berlaku sampai ibadah itu selesai. Itu namanya syarat. Ya. Beda dengan rukun. Rukun itu esensi ibadah itu sendiri. Ya. Ibadah itu sendiri itulah namanya rukun. Nah, sedangkan syarat ini adalah sebelum ibadah itu dimulai sampai ibadah itu selesai. Itu namanya syarat. Saya kasih contoh ya. Wudu atau bersuci itu adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Kenapa? Karena dia di luar sholat, ya, dan bukan di dalam sholat. Tapi dipersyaratkan kita tetap suci sampai sholat itu selesai. Ya, wudu kita batal di tengah sholat, maka sholat kita juga batal. Ya. Nah, jadi itu namanya syarat. Beda dengan misalnya membaca Al-Fatihah, itu adalah bagian daripada rukun. Kenapa? Karena dia di dalam sholat itu sendiri. Nah, ini bedanya antara rukun dengan syarat. Sama-sama wajib, bedanya tadi. Ya, jadi seperti ini di ilustrasinya ya. Dia bagian inti rukun itu, kemudian bagian luarnya itu adalah syarat berlaku sejak sebelum ibadah itu dimulai sampai selesai. Dan bagian paling luarnya itu adalah sunnah-sunnah. Ya, bagian luarnya itu adalah sunnah-sunnah. Ya, sebenarnya masih ada di bagian luar daripada sunnah itu adab-adab, ya. Bagian luar daripada sunnah itu namanya adab-adab lagi, penyempurna. Nah. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa rukun khutbah Jumat? Ya, kalau kita mau melihat inti daripada khutbah Jumat itu, yang harus ada dalam khutbah Jumat itu apa saja? Apa saja? Dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah itu ada ada 5. Ya, sebelumnya saya mau banyak diskusi ya dengan antum, tanya jawab dan seterusnya. Tapi karena waktu sisa 1 jam ya, tidak cukup lagi. Ya, kita lanjutkan saja karena nanti kita akan tanya jawab juga, insyaallah. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 rukun khutbah Jumat, ya, yang harus terpenuhi dalam khutbah Jumat itu ada 5. Ini 5 secara umum ya, tapi kalau kita mau rinci, mau kita totalkan semuanya itu ada 8. Ya, karena ada beberapa yang terulang. Ada 3 yang terulang. Ya. Tapi secara garis umum, secara garis besarnya itu ada 5. Nah. Dan ini keistimewaan antum belajar rukun khutbah Jumat perspektif mazhab Syafi'i adalah saya bisa menjamin ya, saya bisa menjamin bahwa khutbah apapun yang antum datangkan, ya, baik itu mazhab Hanafi, baik itu atau siapapun orangnya ya, apapun mazhabnya, ketika mengamalkan rukun mazhab Syafi'i ini, rukun khutbah berdasarkan mazhab Syafi'i ini, itu sah ya, saya bisa jamin sah menurut mazhab yang lain, ya. Sah menurut Hanafi, sah menurut Maliki, sah menurut Hambali. Kenapa? Karena 5 rukun khutbah Jumat ini paling lengkap ya. Jadi mazhab Syafi'i memang paling lengkap rukun khutbahnya, yang terpenuhi semuanya di mazhab-mazhab yang lain. Beda halnya kalau seorang itu datang dengan model khutbah mengambil yang wajibnya dalam mazhab yang lain saja ya, maka masih diperselisihkan. Masih diperselisihkan. Ada rukun-rukun khutbah dalam mazhab Syafi'i yang tidak terpenuhi dalam mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i sendiri itu bisa terpenuhi mazhab-mazhab yang lain. Jadi memang lebih selamat ya kita pakai rukun khutbahnya mazhab Syafi'i. Karena itu akan menutupi ya, akan mencukupi mazhab-mazhab yang lainnya. Apa saja 5 rukun khutbah Jumat? Yang pertama adalah hamdalah. Ya. Hamdalah, yang kedua adalah selawat, dan yang ketiga adalah wasiat takwa, yang keempat adalah membaca ayat,
dan yang kelima adalah mendoakan kaum mukminin. Inilah ya, inilah 5 rukun khutbah Jumat yang harus ada di dalam khutbah. Kalau salah satu dari 5 ini tidak ada, maka konsekuensinya khutbah Jumat tidak sah. Kalau tidak sah khutbahnya, sholat Jumatnya tidak sah, maka diulangi sholat zuhur. Ya, itu konsekuensinya ya. Nah. Kita akan bahas satu persatu daripada 5 rukun ini dan syarat ya, syarat daripada setiap rukun ini. Jadi setiap rukun ini punya syarat. Kita lihat apa saja syarat daripada hamdalah. Apa saja syarat daripada hamdalah. Yang pertama adalah lafadznya itu berangkat dari alhamdu ya, alhamdu atau turunannya. Ya. Yang penting ada kata, ada apa namanya, ada huruf ha, mim, dal atau turunannya yang lainnya. Bukan asyukru ya. Asyukru itu memang puji-pujian. Ini semuanya puji-pujian. Tapi lebih tepatnya kita katakan hamdalah. Karena syukru juga itu adalah puji-pujian, tapi itu belum mewakili alhamd ya, atau belum mewakili hamdalah. Makanya kita bisa ya pakai misalnya innal hamdalillah ahmadullah ana hamidun lillah ya. Ini semua sah. Syarat yang kedua adalah menggunakan lafaz Allah. Menggunakan lafaz Allah, bukan lafaz Ar-Rahman. Ya, jadi harus menggunakan lafzul jalalah, bukan menggunakan asmaullah yang lainnya. Ya. Walillahil asmaul husna. Jadi banyak asmaullah ya, yang kita ketahui ada 99 yang kita ketahui ya, bukan pembatasan. Tapi apakah boleh mengganti lafzul jalalah itu dengan yang lainnya? Tidak. Harus pakai lafzul jalalah. Tidak bisa Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Jabbar, Al-Quddus, dan seterusnya. Nah. Kemudian yang ketiga, boleh menggunakan ayat jika diniatkan sebagai hamdalah. Ya. Misalnya kita pakai ayat yang sering kita baca ya. Atau kita memakai Al-Fatihah misalnya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Itu bisa saja. Itu ayat. Ya, kita menggunakan hamdalah sebagai ayat. Ayat sebagai hamdalah ya dalam rukun. Ya, atau baca yang ayat yang lainnya misalnya Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ayat. Diniatkan sebagai hamdalah untuk rukun yang pertama ini boleh. Tapi diingat bahwa tadi ada juga rukun tertentu membaca ayat. Dan kalau ada rukun tertentu tidak boleh digabungkan menjadi satu. Nah, jadi kalau mau pada rukun yang lainnya nanti ya harus datang dengan ayat yang lain. Tidak bisa dengan ayat yang telah kita bacakan tadi. Ya, karena itu hanya mewakili hamdalah saja, belum mewakili membaca ayat ya, yang juga adalah rukun. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah dibaca di khutbah pertama ya, dan khutbah kedua. Ya, inilah yang saya sebutkan tadi berulang ya. Jadi di khutbah pertama dan kedua harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua juga. Ya. Tidak boleh di pertama saja, tidak boleh di kedua saja, atau bahkan tidak ada di keduanya. Maka bisa jadi khutbah kita tidak sah. Jadi harus ada di pertama dan kedua. Baik. Yang kedua adalah selawat. Yang kedua ini adalah selawat. Nah, apa saja syaratnya adalah menggunakan lafaz selawat. Ya, apa saja
lafaz salawat itu as-salatu, Allahumma sholli, ya, atau usolli, itu lafaz salawat. Nah, as-salatu ala nabi, Allahumma sholli ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kemudian menggunakan nama nabi yang jelas, ya, menggunakan nama nabi yang jelas. Banyak nama-nama nabi, ya, dan bukan hanya kata ganti, ya. Ada yang mengatakan, tapi kan kita sudah baca misalnya ya, sallallahu alaihi wasallam. Hi di situ ada kata ganti huwa, sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ganti, belum cukup. Harus kata nabi, kata Muhammad, ya. Ada berapa di sini? Ada Muhammad, ada An-Nabi, ada Ar-Rasul, atau nama-nama beliau yang lainnya. Ada Al-Mahi, ada Toha, ada Yasin, ya. Itu nama-nama nabi yang lainnya. Nah, bisa digunakan juga. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Rasul, Allahumma sholli ala Al-Mahi, ala Toha, ya, ala Yasin, dan seterusnya. Nah, itu adalah nama-nama nabi yang lainnya. Nama-nama nabi yang jelas, ya. Bukan hanya kata ganti. Allahumma sholli alaihi. Hi di sini siapa? Kan tidak jelas. Kata ganti huwa, dia. Nah, ini tidak jelas. Kemudian yang ketiga, dibaca di khutbah pertama dan kedua. Ya. Dibaca di khutbah pertama dan kedua. Sama dengan hamdalah tadi, ya. Sama dengan hamdalah tadi, ya, harus ada di khutbah pertama, harus ada di khutbah kedua secara bersamaan. Nah. Baik. Ada juga yang mengatakan, apakah cukup kita membaca syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah itu mewakili selawat? Tidak. Itu bukan selawat. Itu syahadat namanya. Ya. Dan tidak ada ulama yang memandang syahadat itu sebagai rukun daripada khutbah. Ya. Tidak ada. Kalau ada yang menjadikan itu sebagai rukun, tidak ada. 4 mazhab tidak ada yang mengatakan syahadat itu sebagai sebagai rukun dalam khutbah. Yang ada ini hamdalah, selawat. Kemudian yang berikutnya, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah wasiat takwa, ya. Wasiat takwa. Apa saja syarat-syarat daripada wasiat takwa ini? Pertama, tidak harus dengan lafaz al-wasiyah, ya. Jadi kan biasanya kita mengucapkan usi nafsi wa yakum bitaqwallah wa ta'atihi misalnya, ya. Ada kata-kata usi, al-wasiyah. Ini banyak yang chatting ini, suaranya putus-putus, ya. Bagus sekalian. Suara saya putus-putus? Bagus sudah, Ustaz. Bagus. Soalnya banyak ini yang di kolom chattingan saya lihat suara putus-putus. Tadi putus-putus sekarang enggak. Tapi jelas, ya? Sudah jelas? Nah. Taib. Jaringan saya pakai wifi ini padahal. Saya pakai IndiHome. Nanti antum bisa lihat kembali di YouTube-nya, ya. Saya akan posting kembali di YouTube insyaallah. Biasanya tidak putus-putus. Nah. Itu persyarat yang pertama, wasiat takwa tidak harus dengan lafaz al-wasiyah. Ya, walaupun langsung katakan ittaqullah tanpa ada kata wasiat, ya, tanpa usikum. Ya, itu tidak masalah. Tidak harus. Kemudian tidak harus juga tidak harus juga dengan lafaz at-taqwa. Ya. Jadi jangan dipahami wasiat takwa ini harus datang dengan kata takwa, tidak.
cukup maknanya saja. Apa makna daripada takwa itu? Ya mengajak kepada ketaatan, ya, dan menjauhi maksiat. Ya. Jadi kita cukup mengatakan misalnya atiullah, atiullah. Itu sudah cukup. Mengajak untuk taat kepada Allah. Itu sudah cukup. Ya, tidak harus dengan lafaz takwa. Tapi sekiranya kita datang misalnya usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, ya, itu sudah terpenuhi semuanya. Ya. Boleh menggunakan ayat jika diniatkan sebagai wasiat takwa. Ya, sebagaimana tadi hamdalah bisa pakai ayat, wasiat takwa juga bisa. Ya, kita biasa gunakan ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ayat yang lain, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Atau ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Bisa. Ya, itu semuanya ayat. Tapi ingat, bukan niatnya baca ayat yang rukun ya, sebagai rukun. Jangan gabungkan antara wasiat takwa ini ketika menyebutkannya dengan ayat. Jangan gabungkan dengan rukun yang lain, yaitu membaca ayat. Ya, karena itu dua rukun yang berbeda, tidak boleh digabungkan. Tidak bisa bersatu. Kemudian syarat yang keempat adalah dibaca di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Jadi sudah 3 ya yang wajib dibaca di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Hamdalah, selawat, dan wasiat takwa. Tidak boleh ya luput dari 2 khutbah. Ya. Nah, jadi 3 ini terulang ya di khutbah pertama dan khutbah kedua. Makanya saya tadi katakan secara rinci atau totalnya itu ada 8 karena 3 diantaranya adalah terulang ya, di khutbah pertama dan juga terulang di khutbah kedua. 3 ini ya. Hamdalah, selawat, dan wasiat takwa. Yang berikutnya adalah membaca ayat. Membaca ayat. Membaca ayat ini juga adalah rukun daripada khutbah. Ya. Dan syarat-syaratnya pertama adalah ayatnya dipahami. Bukan potongan ayat yang tidak jelas. Ya. Misalnya, thumma nadhar. Apa maksudnya thumma nadhar? Itu kan thumma nadhar, kemudian lihatlah. Apa maksudnya thumma nadhar? Apakah wajib satu ayat full ya, satu ayat utuh atau tidak? Nah, ini ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Di mana Ibnu Hajar di sini adalah Al-Haytami ya. Itu mengatakan harus satu ayat utuh. Nah, sedangkan Ar-Ramli mengatakan boleh sebagian saja. Sebagian ayat. Yang penting dipahami ya. Misalnya saya kasih contoh gini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Itu kan sepotong saja. Maka itu sudah sah menurut Ramli. Kenapa? Karena itu adalah satu ayat tapi dipahami. Ya, sudah dipahami maksudnya. Atau ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Cukup itu saja, itu kan sudah dipahami. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, beda kalau ya ayyuhalladzina amanu saja. Nah, ini apa maksudnya? Wahai orang-orang beriman. Tidak jelas maksudnya kan? Butuh pelengkap. Nah, maka itu tidak dipahami, belum cukup. Nah, sekarang jadi bagaimana baiknya? Ya, kalau ada yang taklid kepada Romli, ya sebagian ayat saja yang penting utuh, ya tidak masalah. Tapi kalau mau yang lebih amannya, ya. Kalau antum suruh saya mentarjih mana yang kuat dalam masalah ini, saya tidak akan mentarjih. Saya tidak layak mentarjih. Siapalah saya dibandingkan Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Romli. Ya. Mereka bukan orang yang saya dudukkan di hadapan saya, kemudian saya hakimi, Anda benar, Anda salah, Anda benar, Anda salah. Nah, saya tidak layak seperti itu ya. Maka saya cuma bisa mengarahkan mana yang pendapat yang lebih selamat ya, mana yang disepakati kebolehannya, yaitu membaca ayat secara utuh
ya, membaca ayat secara utuh. Maka dengan membaca ayat secara utuh, maka itu sah menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dan itu yang lebih afdal menurut Ar-Ramli. Ya. Jadi kita al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari ranah khilaf itu mustahab. Ya, jadi begitu. Ya, metode saya kadang biasa ditanya sama orang, apa yang rajih dalam masalah ini, Ustaz? Ya, saya tidak bisa merajihkan pertama. Yang kedua, tapi saya bisa memberikan solusi mana yang dilakukan supaya keluar dari ranah khilaf. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah dibaca di khutbah pertama atau kedua. Ya. Pertama atau kedua. Artinya boleh memilih. Membaca ayat ini yang sebagai rukun ini entah dibaca di khutbah pertama atau khutbah kedua. Ya. Nah, yang penting jangan sampai luput dari dua khutbah. Ya, tidak ada di khutbah pertama, tidak ada juga di khutbah kedua, ini jadi masalah. Tapi ada salah satunya boleh. Dibaca di dua khutbah sekalipun itu boleh, ya. Atau semuanya ayat dari awal khutbah sampai akhir khutbah semuanya adalah ayat. Yang penting memenuhi syarat, memenuhi rukun tadi, ini tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan mukminin, mendoakan kaum mukminin. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah doa kemaslahatan akhirat, ya, bukan kemaslahatan dunia saja. Ya, makanya kita mendoakan kaum mukminin itu bukan syafakumullah, atau bukan apa? Bukan tidak cukup kalau kita doakan misalnya seperti ini. Allahumma rfa'annal bala wal waba, ya. Agar wabah, ya, COVID-19 ini diangkat misalnya. Itu belum cukup, belum mewakili rukun. Apa yang mewakili rukun ketika doa itu kemaslahatan akhir? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya. Atau kita baca misalnya seperti ini. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Rahimakumullah di sini, kata rahimakumullah itu sudah mewakili doa kaum mukminin. Kum di situ kan jamak, kalian. Yang hadir di hadapan kita itu adalah kaum muslimin. Kita mendoakan mereka. Maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya. Atau mendoakan kaum mukminin saja tanpa mendoakan kaum muslimat. Itu juga cukup juga. Tapi mendoakan secara khusus muslimat, mukminat tanpa menyebutkan mukminin atau mukminat, mukminin atau muslimin, maka itu belum cukup. Kenapa? Karena disebut mengkhususkan untuk wanita itu belum termasuk laki-laki. Tapi kalau mengkhususkan laki-laki sudah termasuk wanita, ikut di dalamnya. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah meniatkan doa buat yang hadir dan tidak hadir, atau buat yang hadir saja. Misalnya tadi kita baca ya, rahimakumullah. Ya, atau semuanya yang tidak hadir, yang hadir, ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan semuanya sudah tercakup di situ. Ya, yang di hadapan kita atau yang di luar sana itu semuanya sudah masuk. Atau yang di hadapan kita saja itu sudah cukup. Kemudian syarat yang ketiga adalah dibaca di khutbah kedua. Dibaca di khutbah kedua. Artinya tidak cukup doa ini hanya di khutbah pertama. Harus ada di khutbah kedua. Ya. Tidak masalah kita mendoakan juga di khutbah pertama, tidak masalah. Yang penting baca juga di khutbah kedua. Nah, ya. Kan biasanya kita berdoa di khutbah pertama, di akhir khutbah pertama, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim dan seterusnya. Nah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu kan semuanya ajakan, ya, doa. Nah, dengan itu kita telah selesai dari pembahasan rukun, ya, yang merupakan esensi daripada suatu ibadah, yaitu khutbah Jumat itu sendiri. Jadi kalau seorang itu khutbah cukup dengan 5 tadi, ya, itu sudah cukup. Tanpa ceramah sekalipun, ya, dia tidak ceramah, cukup dengan rukun khutbah itu sudah sah. Kenapa? Ada tidak ceramah masuk dalam rukun khutbah tadi? Tidak ada kan? Nggak ada.
Ceramah itu pelengkap. Ya. Dia adalah pelengkap. Dia adalah sunnah-sunnah nanti. Sedangkan inti daripada khutbah tadi itu adalah ini, yang 5 ini. Ya. Baik. Berapa syarat sah khutbah Jumat? Nah, sekarang masih berkaitan dengan sesuatu yang wajib. Tapi ini adalah syarat sah, di mana wajib ya, wajib sejak ibadah itu belum dimulai ya, sebelum ibadah itu dimulai, dan harus berlaku sampai ibadah itu selesai. Ya, sampai khutbah itu selesai. Apa saja? Dalam mazhab Syafi'i ada 10 ya. Ada 10 syarat sah khutbah Jumat. Yang pertama adalah memperdengarkan kepada 40 orang jemaah yang wajib ya mengikuti sholat Jumat. Nah, masalah jumlah ini memang masalah khilafiyah ya. Jumlah 40 ini dalam mazhab Hambali juga seperti itu. Kalau Maliki 15 orang, kalau Hanafi itu 3 orang dengan imam. Nah, yang jadi masalah kalau kita dihadapkan dengan keadaan yang kurang dari 40 ini. Ya, kalau 40 ya saya senang biasanya masjid-masjid besar 40 orang ya, ini sudah tenang kita khutbah, ini sudah sah insyaallah. Yang jadi masalah kalau kurang daripada itu. Ya, kurang daripada itu terpaksa saya biasa taklid ke mazhab yang lain ya. Mazhab Maliki biasanya saya taklid jumlah 12. Karena memang 12 ini juga adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, Al-Muzani ya, murid daripada Imam Syafi'i sendiri itu jumlahnya adalah 12 ya, menurut beliau. Nah. Baik. Syarat yang kedua adalah bersambung antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi tidak boleh ada jeda yang panjang ya antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, kita cukup duduk tumakninah. Ya. Sunnahnya itu rentan waktunya sebagaimana membaca surah Al-Fatihah. Berapa lamanya kita membaca Al-Fatihah? Tapi kalau seorang itu berhenti dari khutbah pertama dan khutbah kedua dan jedanya ya, durasinya itu bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat. Ya kira-kira 3 menit lah. Ya. Kalau kita sholat 2 rakaat kira-kira gimana? 2 menit atau 3 menit ya biasanya. Maka khutbah kita tidak sah. Ya, khutbah kita tidak sah. Makanya jangan berhenti lama di situ. Khutbah yang ketiga, syarat yang ketiga adalah bersambung khutbah dan sholat. Ya, jadi sudah khutbah, qomat, sholat. Ya, jangan juga ada rentan waktu yang panjang, ya, rentan waktu yang bisa digunakan untuk sholat 2 rakaat, ya, 2 atau 3 menit, ya, jangan sampai seperti itu, maka bisa jadi tidak sah khutbah kita langsung. Ya. Ya, kalau wuduknya batal misalnya, ya sudah khutbah, sudah turun, batal wuduknya, ya langsung wudhu ya, jangan sampai lama dan kembali. Nah, tapi kalau lama ya, sudah mengambil waktu 2 sampai 3 menit ya itu batal. Dia harus naik lagi khutbah. Haruskah mengulangi ceramah? Tidak, cukup rukunnya tadi. Ya, cukup rukunnya. Yang keempat adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ya, karena memang mazhab Syafi'i memandang bahwa khutbah ini bagian dari sholat, ya, bagian dari sholat, karena sholat Jumat itu adalah pengganti dari sholat zuhur. Makanya hukum-hukum berkaitan pada sholat zuhur kita temukan dalam khutbah, dalam sholat Jumat juga. Makanya ada qabliyah, ya, sholat zuhur juga boleh dijamak dengan asar, ya. Maka dipersyaratkan syarat-syarat dalam sholat juga, suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ya, makanya kalau ada orang yang khutbah kemudian wuduknya batal, dia turun berwuduk kemudian mengulangi khutbahnya dari awal, ya, mengulangi khutbahnya dari awal. Sekali lagi ceramahnya tidak pasti diulangi ya, cukup rukunnya. Kemudian yang kelima, suci dari najis. Oh iya, mulai dari syarat yang keempat ini adalah semua syarat yang hanya ditemukan dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada dalam mazhab yang lain. Makanya saya katakan mazhab Syafi'i itu paling ketat dalam masalah ini.
Antum mengamalkan mazhab Syafi'i itu otomatis sah dalam mazhab yang lain. Ya. Nah, tapi mazhab yang lain tetap mempersyaratkan wudu sebelum sholat ya. Jadi kalau dia khutbahnya tidak dalam keadaan suci, ya dia dalam keadaan hadas, ya maka turun khutbah dia harus wudu sebelum sholat. Baik. Yang kelima adalah suci dari najis ya. Najis pada baju, badan, dan tempat khutbah. Ini juga adalah syarat dalam sholat dan dalam khutbah Jumat. Nah, makanya mimbar itu diperhatikan, jangan sampai di situ ada kita menginjak misalnya najis. Ya. Kemudian yang keenam adalah berdiri jika mampu. Ya. Kalau tidak mampu maka bisa duduk. Tapi kalau ada khatib yang lain yang bisa berdiri, maka makruh. Ya. Khutbah duduk. Sedangkan ada yang mampu khutbah dan bisa berdiri. Kemudian yang ketujuh adalah menutup aurat. Sama dalam sholat ya, kita diperintahkan untuk menutup aurat, maka begitu juga dengan khutbah Jumat ini, menutup aurat. Aurat ditutup dari arah atas dan dari arah samping. Adapun dari arah bawah tidak wajib. Ya. Ada yang khutbah pakai jubah tidak pakai dalaman, pakai sarung tidak pakai dalaman misalnya. Sekiranya diintip dari bawah kelihatan auratnya. Maka apakah khutbahnya batal? Tidak, tetap sah. Ya, tetap sah. Sebagaimana orang sholat di atas rumah, kemudian ada yang jalan di kolong rumah, ya, memandang ke atas dan melihat auratnya tidak tertutup dari arah bawah, salatnya tetap sah. Ya. Justru yang berdosa adalah orang yang sengaja melihat itu ya. Dia lihat berulang kali, ya itu berdosa dia. Nah, adapun yang sholat tetap sah sholatnya. Begitu juga dengan khutbah Jumat. Baik, berdiri jika mampu, menutup aurat. Yang kedelapan adalah duduk di antara dua khutbah. Ya, jadi memang harus duduk. Ya, kapan tidak duduk, menyambung khutbah pertama sampai khutbah kedua tanpa duduk, maka tidak sah. Harus ada duduk. Nah, dan lamanya duduk itu adalah sebagaimana tumak ninah dalam sholat ya. Tumak ninah di dalam sholat. Dan sunnahnya sebagaimana panjang bacaan Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Yang kesembilan adalah berbahasa Arab. Ya, yang dimaksud dengan berbahasa Arab ini adalah rukun khutbah yang kita sampaikan tadi. 5 rukun khutbah itu semuanya harus disampaikan dengan bahasa Arab. Walaupun jamaah tidak paham. Walaupun jamaah tidak paham. Disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, makanya minimal satu orang yang paham di kalangan jamaah itu. Ya, usahakan pengurus masjid itu paham ya dari rukun yang kita sampaikan menggunakan bahasa Arab itu mereka paham. Paling tidak satu orang. Adapun kalau tidak ada satu orang pun yang paham, ini jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf antara mengulang sholat zuhur atau tidak. Nah, tapi saya kira sangat mudah ini ya. Alhamdulillah. Siapa yang tidak paham dengan alhamdulillah? Kemudian Allahumma sholli ala nabi. Kemudian baca ayat 1 yang utuh. Kemudian wasiat takwa ya, wasiat takwa. Atiullah atau ittaqullah. Siapa yang tidak paham itu? Kemudian apalagi yang terakhir? Ya, mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu kan orang pada paham itu. Ya. Di antara tanda pahamnya mereka kalau kita baca itu biasa langsung berdoa. Oh, mereka tahu ini maksudnya. Nah. Ya, kecuali kalau tidak ada sama sekali yang tahu, ya. Maka wajib satu orang saja belajar untuk menggugurkan kewajiban yang lainnya. Ini wajib kifayah namanya. Kalau mampu belajar, kalau tidak mampu juga belajar, maka ya terpaksa kita tidak pakai bahasa Arab. Boleh khutbah tidak pakai bahasa Arab, rukunnya. Tapi ya tadi masalah mengulangi, apakah mengulangi dengan sholat zuhur, ya mengganti dengan sholat zuhur, tidak. Nah, itu ada khilaf. Kemudian yang ke-10 adalah dimulai setelah masuknya waktu zuhur. Ya, jadi waktu zuhur itu sudah masuk. Pastikan waktu zuhur itu sudah masuk. Kemudian kita memulai
khutbah kita membaca rukun yang pertama, ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kapan kita belum memulai khutbah, ya, misalnya waktu itu belum masuk, kita disuruh naik, kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum masuk waktunya. Kemudian azan juga belum masuk waktunya. Nah, maka azan ini yang tidak sah, ya. Azannya tidak sah, kecuali kalau dia maksudnya adalah azan pertama. Tapi setelah azan masuk waktu dan kita naik alhamdulillah atau innal hamdalillah, nah, maka ini sah sekarang. Sah. Kenapa? Karena khutbah kita itu sudah masuk waktu. Ya, patokannya adalah apa rukun pertama yang kita sampaikan. Baik, nah inilah ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan berkaitan dengan syarat sah daripada khutbah Jumat yang juga hukumnya wajib, yang menentukan khutbah kita itu sah atau tidak. Selebihnya ini adalah sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah ini sekali lagi dia adalah pelengkap, tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya khutbah. Makanya saya sebenarnya lebih fokus pada tadi, pada permasalahan rukun, kemudian syarat sah, ya, rukun dan syarat sah. Selebihnya sunnah-sunnah ini bukannya kita meremehkan sunnah-sunnah, itu penting kita amalkan sunnah-sunnah itu, ya. Tapi maksud saya, ya, sunnah-sunnah ini saya kira semua sudah tahu, ya. Semua sudah tahu sunnah-sunnah ini. Yang penting adalah mana yang merupakan wajib, jangan sampai luput di dalam khutbah kita. Nah, adapun sunnah-sunnahnya banyak sebetulnya, ya. Saya sebutkan yang penting-penting saja. Yang pertama adalah dilakukan secara tertib, rukunnya tadi, ya. Jadi hamdalah, selawat, wasiat taqwa, membaca ayat, kemudian doa. Ya, itu adalah tertib yang sunnah. Tidak dibaca sebagaimana urutan itu pun sah, ya. Ada yang memulai dengan selawat dulu, kemudian hamdalah. Ada yang memulai dengan wasiat taqwa dulu, kemudian selawat, ya. Atau membaca ayat dulu, kemudian hamdalah dan seterusnya. Itu tetap sah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan mimbar atau tempat yang tinggi, ya. Mimbar di sini intinya adalah dia tempatnya tinggi sebetulnya. Itulah namanya mimbar sunnah, ketika tempat itu tinggi. Mau itu podium, mau itu mimbar yang 3 tangga yang terbuka, ya, itu bebas sebetulnya. Itu semuanya mimbar sunnah. Karena Nabi SAW tidak menentukan satu jenis mimbar. Nabi SAW pernah khutbah di atas unta, malah di atas batu, ya. Maka intinya mimbar sunnah itu adalah tempat tinggi. Yang ketiga adalah salam. Ya, jadi salam itu assalamualaikum warahmatullah sebelum azan itu sunnah, ya. Bagaimana kalau seorang itu lupa salam? Maka dia datangkan setelah setelah azan, ya. Setelah azan baru dia naik salam, kemudian masuk khutbah, boleh, ya, kalau dia memang luput tadi salamnya. Kemudian yang keempat adalah duduk ketika azan. Duduk ketika azan itu adalah sunnah, ya. Kalau mau berdiri juga ya sah-sah saja, tapi kalau dilakukan secara sengaja padahal mampu duduk, itu makruh. Kemudian yang kelima adalah fasih, ya. Dia fasih dalam menyampaikan khutbahnya itu. Nah, makanya sebaiknya pakai, kalau saya pribadi itu suka pakai teks, ya. Tapi cara membaca teks juga ya jangan kayak membaca koran, ya. Kita punya cara dalam membaca teks sehingga enak disimak oleh orang lain, ya. Ada seninya juga membaca teks itu, ya. Jangan juga tunduk terus, ya. Nah, ini masalah teknis ini akan dibahas dalam mungkin oleh ustadz yang lain, ya. Kemudian keenam, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ya. Terlalu panjang, bahkan ada beberapa tempat yang harus pendek, tidak bisa panjang. Instansi-instansi misalnya, ya, di lapas atau di terminal atau di rumah sakit, ya, waktu istirahatnya kan biasanya terbatas. Nah, terlalu panjang juga ya biasa bikin ngantuk. Jangankan jamaahnya, khatibnya saja bisa ngantuk. Baik, yang ketujuh adalah tidak
menoleh, ya, tidak banyak menoleh. Makanya khutbah Jumat ini tidak sebagaimana ceramah biasa, ya, tidak sebagaimana orasi kita tangannya ke sana kemari, ya, tidak. Kedelapan adalah menggunakan tongkat atau sesuatu yang dipegang, ya, bisa pinggiran daripada mimbar, ya. Kemudian yang kesembilan adalah jemaat diam menyimak khutbah. Ya, jadi jamaah itu diam. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, walaupun wajib dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab Hambali wajib, ya, wajib. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan tetap dianjurkan untuk diam, khurujan minal khilaf, karena ada mazhab yang mewajibkan. Dan lain-lain, masih banyak ya sunnah-sunnah khutbah yang lainnya, tapi sekira cukup apa yang kami sampaikan, ya. Sisa waktu ada sekitar 17 menit menjelang asar waktu Makassar. Saya persilahkan untuk asatidzah dan ikhwah untuk diskusikan, ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Nah, fadal. Silakan hostnya kalau ada yang mau bertanya. Syukran Ustaz, jazakum bagi tanya Ustaz Ilham Parakan. Ya, silakan. Ya. Mungkin speakernya dimatikan dulu. Ada kayaknya speaker. Baik. Ya. Dengar, Ustaz? Dengar ya. Fadal. Ya, langsung saja, Ustaz, mengenai pertanyaan kami. Yang pertama, gimana seharusnya seorang khotib jika pada saat menyampaikan khutbah batal wudhunya, Ustaz? Ya. Batal wudhunya. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu syarat khutbah adalah membaca ayat, baik itu di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Pertanyaan kami, ayat yang dibaca apakah di mukadimah khutbah atau di dalam isi khutbah itu, Ustaz? Ya, mungkin itu dua pertanyaan kami, Ustaz. Ya, syukran. Jazakallah khair. Baik. Ya. Pertanyaan pertama. Jawab atau pertanyaan? Ya, saya jawab dulu ya. Oh iya. Singkat saja ya. Pertanyaan pertama tentang bagaimana kalau wudhu kita batal. Ya, kalau wudhu kita batal, maka kita turun. Sampaikan kepada jamaah supaya tidak heran kenapa turun khutibnya. Sampaikan bahwa maaf, wudhu saya batal dan bersuci adalah salah satu syarat sah daripada khutbah. Daripada saya lanjut, ya, khutbah kita tidak sah, salat Jumat kita tidak sah, mendingan saya turun dan berwudhu. Insyaallah paham jamaah itu, paham. Ya, kita turun, kemudian kita naik lagi. Kalau kita turun di khutbah pertama, Ilham Mahmud bisa dimatikan speakernya dulu. Ya. Jadi tadi saya bilang apa ya? Ya, khutbah pertama kita turun, ya. Khutbah pertama kita turun karena disebabkan batal wudhu. Setelah kita wudhu, kita naik, kita ulangi. Cukup rukun khutbahnya saja. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Kan tadi rukun khutbahnya cuma 5 kan? Dan dipersyaratkan bahasa Arab kan? Jadi kalau ada yang khutbah seperti ini. Alhamdulillah wassalatu alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dia duduk, dia berdiri lagi. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah atau atiullah.
Allahumma gfir lil mu'minin. Sudah, wa aqimus shalah. Selesai. Khutbah sudah sah. Sudah terpenuhi 5 rukun khutbah dan semuanya berbahasa Arab. Itu sudah sah. Ya. Jadi kalau terjadi pembatal ya wudu misalnya, tidak perlu kita ulangi ceramahnya dari awal sampai akhir. Ceramah sudah disampaikan ya. Tapi kita wajib mendatangkan apa? Rukun khutbah yang kita tinggalkan. Ya. Rukun khutbah yang kita tinggalkan disebabkan karena wudu kita batal. Jadi seperti itu. Ya, kita ulang dari awal. Nah. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan ya membaca ayat ya. Membaca ayat ini boleh memilih. Membaca ayat ini boleh memilih mau itu di khutbah pertama atau khutbah kedua. Boleh. Di mana diletakkan, apakah berentetan dengan rukun itu ya, sudah hamdalah, kemudian selawat, kemudian wasiat takwa, langsung membaca ayat, baiknya seperti itu namanya al-muwalah. Itu namanya al-muwalah. Itu salah satu syarat sebetulnya al-muwalah itu. Tapi sekiranya dipisahkan oleh ceramah yang panjang baru kita membaca ayat, itu tetap sah. Itu tetap sah. Kenapa? Karena adanya ceramah dengan bahasa yang lain memisahkan rukun khutbah seseorang itu tidak membatalkan khutbah. Itu disebutkan oleh ulama Syafi'iyah bahwa mau'idhah ya, mau'idhah yang disampaikan selain daripada rukun khutbah. Ketika rukun khutbah itu terpisah dengan yang lainnya dan diperantarai oleh mau'idhah, oleh nasihat walaupun berbahasa yang lain ya, maka itu tidak mengakibatkan khutbah kita batal. Boleh ya. Nah, itu jawaban saya dengan 2 pertanyaan tadi. Nah. Silakan Ustaz, syukran. ya, Sekarang Pak. Ustaz Ahmad dari Nunukan. Barakallahu fikum. Ya. Ahlan Ustaz. Ahlan Ustaz. Ya. Mungkin kurang lebih sama seperti itu tadi kan, dan tadi pertanyaan pertama itu tentang batal wudunya. Bagaimana kalau di tengah khutbah, misalnya tengah khutbah pertama khotibnya pingsan, apakah langsung diganti dengan khutbah dengan khotib yang lain, dan apakah harus datang dengan rukun yang tadi juga seperti itu? Baik. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Tadi bukan wudunya yang batal, tapi orangnya pingsan. Ya. Ini pernah kejadian di sini. Atau bahkan mungkin meninggal ya. Bisa saja. Iya. Ya, ada yang meninggal dalam keadaan khutbah. Masyaallah husnul khatimah. Pengganti daripada khatib itu apakah memulai dari pertama atau boleh melanjutkan saja tanpa memulai dari pertama? Jawabannya adalah boleh dia melanjutkan tanpa dia memulai dari pertama. Tapi amannya kalau dia mau aman, ya bisa mengambil rukun khutbah saja, itu lebih aman ya. Kalau kita langsung mengambil rukun khutbah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, atiullah atau ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita lanjutkan, ya ada yang mengevakuasi misalnya orang yang meninggal tadi, ya bisa digeser dulu, kemudian kita melanjutkan mau'idhahnya. Ya. Langsung berganti tema dengan mengingat kematian karena khotib tadi sudah meninggal misalnya. Ya. Bisa. Nah. Jadi seperti itu. Walaupun tidak wajib ya, tidak wajib. Bisa melanjutkan. Nah, cuma satu pertanyaan ya? Ya. Nah, ya syukran Ustaz. Yang lain? Pada Ustaz Andriel dari Malinau, kami persilakan. Nah, fadhal. Dari sini kan juga Syukran atas kesempatan ini mereka. Ya. Dari Nunukan ya. Masya Allah. Syukur Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Sepertinya kami lebih tertarik tadi Ustaz dengan penjelasan di awal pembuka materi utama kita. Tapi karena kita bahas tentang masalah khotib dan khutbah Jumat, jadi kita bertanya tentang itu. Yang menjadi pertanyaan kami Ustaz, ya. Kenapa ya Ustaz bisa begitu banyak perbedaan yang muncul dari segi
proses pelaksanaan khutbah Jumat, padahal kan mayoritas di Indonesia itu mazhab Imam Syafi'i. Misalnya ada yang sebelum khotib naik itu ada yang dibaca, Ustaz. Nggak tahu di sini salawat ya, Ustaz. Ada dibaca, kemudian setelah khutbah kedua ada lagi yang dibaca, Ustaz. Mungkin salawatnya. Ya. Apakah itu termasuk bagian dari khutbah Jumat menurut Imam Syafi'i? Baik. Yang kedua, Ustaz, afwan Ustaz, yang kedua, Ya. bagaimana jika kami pernah khutbah itu jamaahnya hanya 2 orang, Ustaz? Di mana 2 tuh? orang. 2 orang. Ada di pelosok di sini. Heeh. Itu 2 orang saja, Ustaz. Ya. Subhanallah. Dan mereka selama ini ya salat duhur saja karena tidak ada khotibnya, makanya kita masuk di situ dan ternyata hanya 2 orang. Pemukiman Syukran. yang mukim di situ memang cuma 2 orang atau banyak? Banyak, Ustaz. Banyak Yang wajib untuk ikut sholat Jumat banyak. Banyak dan memang memilih ke masjid yang lain. Ah. Karena ada mungkin permasalahan di situ, akhirnya memilih ke masjid yang lain walaupun agak jauh. Ya. Baik. Ini banyak masalah sebetulnya di sini yang perlu kita jawab dulu ya. Pertama, jumlah ya. Dari segi jumlah itu 2 orang ya. Mungkin dalam mazhab Hanafi itu sah. Itu Hanafi. Tapi kan ini ke perkampungan. Ya, kalau perkampungan malam mazhab Hanafi itu tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib itu di kota saja sholat Jumatnya. Mazhab Hanafi seperti itu. Ya. Yang kota yang ada amir, ada qadhi, ya. Itulah yang dinamakan al-balad. Adapun al-qura yang di situ tidak ada hakim, tidak ada yang tidak disebut sebagai balad tadi, itu mereka cukup sholat zuhur, tidak wajib sholat Jumat. Dalam mazhab Hanafi. Kalau memang kita mau mengambil dari segi jumlah tadi ya, harusnya kalau kita mengikut satu mazhab ya ikuti secara totalitas, jangan pilih yang mudah-mudahnya saja. Tapi kalau saya menilai permasalahan tadi perspektif mazhab Syafi'i, saya katakan bahwa untuk 2 orang itu wajib untuk bergabung ke masjid yang lain. Kalau memang ada masjid yang besar, wajib bagi mereka untuk gabung ke masjid yang lain. Tidak. Bahkan mereka itu mendirikan sholat Jumat sendiri, itu namanya dalam buku-buku fikih dibahas sebagai ta'addud al-Jumu'at ya. Jadi ada sholat Jumat yang didirikan dalam suatu tempat ya, lebih daripada satu. Dalam mazhab Syafi'i ini juga melanggar ya. Ini juga melanggar. Dan yang sah adalah yang dahulu ya, yang duluan. Dan makanya sebagian ya sebagian saudara-saudara kita itu mungkin ada juga di sana yang mengulang sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur kan? Gimana di Kalimantan sana secara umum? Ada yang seperti itu? Saya belum melihat, Ustaz, tapi pernah melihat di Baru, Ustaz. Iya, di bagian Maros. Iya, di Maros ya, Maros itu. Iya. Tadi saya materi di Banten juga banyak katanya di Banten seperti itu, di kampung-kampung ya. Kalau kita melihat di buku-buku fikih memang disebutkan seperti itu, bahwa kalau di dalam satu kampung itu diadakan 2-3 Jumat dan tanpa adanya hajat, maka yang sah adalah yang pertama, yang lainnya itu tidak sah. Akhirnya mereka mengulangi sholat zuhur. Itu kalau tidak ada hajat ya. Misalnya dalam satu kampung itu ya masjidnya sudah tidak muat, maka ada hajat untuk membuat jamaah yang baru. Tapi kalau masih muat ya, tidak boleh membuat jamaah yang baru. Jadi tadi kasus tadi itu jamaah yang sedikit itu bergabung ke masjid yang banyak. Kecuali kalau memang dalam satu kampung itu cuma 2 orang saja yang wajib melakukan sholat Jumat, maka kita katakan tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib bagi mereka adalah sholat zuhur. Ya. Atau di tempat misalnya lagi rekreasi ya, lagi mendaki gunung misalnya, ya, bukan di pemukiman. Apakah wajib sholat Jumat? Tidak wajib, sholat zuhur saja. Sama dengan orang yang biasa naik kapal ya, naik kapal di tengah laut, ya, itu kan bukan pemukiman. Tengah laut itu bukan pemukiman. Ya. Dan mereka di atas kapal itu adalah musafir.
Maka yang wajib apakah sholat Jumat? Tidak wajib sholat Jumat. Mereka sholat zuhur saja. Nah, gimana? Sudah terjawab? Tadi Ustaz yang sholawat itu sebelum Oh iya, dan sesudah. berkaitan dengan selawat. Pertama, antum harus tanya dulu ya, apa motif mereka berselawat itu. Ya, selawatnya sebelum khutbah ya? Sebelum khutbah, setelah khutbah, atau gimana? Sebelum dan sesudah, Khutbah pertama? sebelum naik, Ya. Sebelum khutbah naik, pertama ya. dan sebelum khutbah kedua. Sebelum khutbah kedua, di antara dua khutbah. Baik. Pertama gini, untuk masalah waktu berselawat itu kapan saja sebetulnya ya. Mau sebelum khutbah, mau di tengah khutbah, mau setelah khutbah. Hari Jumat memang pada dasarnya sunnah berselawat, memperbanyak selawat. Ya, itu sunnah. Dari segi waktu, artinya boleh kapan saja ya berselawat itu. Ya, kecuali dalam WC tentunya. Maka dari segi waktu kita katakan itu sudah umum, boleh kapan saja. Maka justru kita larang dalam waktu-waktu tertentu ya. Misalnya kita katakan tidak boleh selawat di sebelum khutbah, atau tidak boleh selawat di tengah khutbah, atau tidak boleh selawat di setelah khutbah. Justru kita melanggar yang umum tadi. Yang umum tadi kan waktunya sudah boleh kapan saja. Justru kalau kita larang di waktu tertentu, justru kita harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya tidak boleh di waktu khusus itu? Ya. Itu dari segi amalan. Nah, sekarang yang tidak boleh adalah jika ada keyakinan bahwa itu adalah sunnah tersendiri. Ya. Jadi ada sunnah tersendiri namanya selawat sebelum khutbah atau selawat di tengah khutbah. Ada sunnah tersendiri dari Nabi SAW seperti itu, atau ada keutamaan tersendiri selain keutamaan ya selawat yang secara umum tadi. Nah, maka kita katakan datangkan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berarti ini adalah keyakinan yang bahaya. Ini adalah keyakinan yang bid'ah. Ya, jadi solusinya bagaimana? Begini. Saya tidak bisa menyalahkan orang yang melakukan seperti itu yang antum sebutkan tadi ya. Berselawat sebelum khutbah, berselawat di tengah khutbah. Karena itu dari segi amalan bisa dibenarkan sebagaimana penjelasan umum tadi. Yang perlu kita ingatkan adalah keyakinannya, bukan amalannya. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa itu adalah sunnah yang sunnah khusus ya. Maka keyakinan inilah yang perlu dihilangkan. Adapun segi amalannya ya, mau berselawat kapan saja, ya, mau sebelum naik khutbah, mau di tengah khutbah, karena memang pada hari Jumat itu kita dipersunnahkan untuk memperbanyak selawat. Ya, maka tidak masalah, kapan saja selawatnya itu. Ya, tapi yang tidak boleh adalah jika berkeyakinan, ada keyakinan bahwa punya sunnah tersendiri yang punya keistimewaan sendiri daripada waktu yang lainnya. Maka kita katakan mana dalilnya. Tidak ada dalilnya, itu adalah bid'ah. Nah, paham kira-kira maksud saya? Tapi apakah bisa ya? Insyaallah, paham Ustaz. Ya, saya tambahkan sedikit. Apakah kita bisa menilai keyakinan orang hanya dari segi amalannya? Kan tidak juga. Antum bisa menilai seseorang itu berkeyakinan tertentu ketika antum ajak bicara. Ya, antum bertanya, antum ya, ada pernyataan langsung dari orang itu bahwa dia punya keyakinan khusus, ya, baru kita tahu kok keyakinannya. Tapi kalau sekedar menilai orang dari segi amalannya itu tidak bisa. Jangan menilai keyakinan orang itu hanya dari segi amalannya. Bisa saja dia mengamalkan hanya berkeyakinan karena keumuman tadi. Adapun mengkhususkan itu antum harus konfirmasi dulu. Antum harus konfirmasi dulu. Dia berkeyakinan seperti itu apa tidak? Kalau berkeyakinan itulah yang kita ingatkan, itulah yang kita ingkari. Nah sekarang kalau kita melihat orang seperti itu, apa yang kita dahulukan? Apakah kita menganggap bahwa mereka itu berkeyakinan bid'ah atau kembali pada hukum asal tadi?
Nah, karena dia adalah seorang muslim, hukum asal seorang muslim adalah kita husnuzon kepada mereka. Ya, itu hukum asalnya. Ketika kita melihat saudara kita melakukan sesuatu dan kita bisa benarkan, mencari uzur, maka itu yang kita kedepankan. Jangan langsung suuzon, itu tidak boleh. Justru kita yang berdosa kalau kita suuzon kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Jadi kalau mau konfirmasi baik-baik, tanya baik-baik. Jika ada keyakinan-keyakinan seperti itu, barulah kita ingatkan. Nah, baik. Ada yang lain? Fadhal. Terakhir mungkin ya, karena di sini sudah masuk. Afwan Ustaz. Sudah masuk waktu. Ya. Afan. Tadi terkait jarak Ustaz, itu Ya. Jarak apa? terkait jarak ke masjid tadi Ustaz. Iya. Aduh, putus-putus. Silakan. Di sini lancar saja. Fadhal. Maksudnya tadi Ustaz dalam satu tempat yang tidak boleh melakukan khutbah atau sholat Jumat di satu kampung Ustaz. Iya. Yang bersamaan. Iya, 2 tempat atau lebih. Nah, kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa tadi? Putus-putus ya? Tes. Di sini lancar saja. Putus-putus. Ini putusnya bagaimana? Ini lancar saja di sini. Mungkin menyambung pertanyaan yang tadi yang mengadakan sholat Jumat ya, sangat sedikit jumlahnya, tapi ada masjid yang dekat itu. Berapa jarak masjid terdekat itu yang boleh 2 Jumat itu ada tempat pelaksanaan itu, mungkin maksudnya dia. Selama satu kampung, ya selama masih satu kampung, maka yang jumlah yang sedikit bergabung kepada jumlah yang banyak. Ya, selama satu kampung, tes. Gimana? Suara saya jelas tidak? Hilang putus. Putus suara saya. Tes. Tes. Sudah bagus? Tes. Ya, saya ringkas bahwa selama itu masih dalam hukum satu kampung, ya, maka jumlah yang sedikit bergabung ke masjid yang banyak. Ya. Karena itu belum dikatakan hajat untuk membuat jamaah yang baru. Kecuali kalau masjidnya memang sudah tidak bisa menampung keseluruhan daripada jumlah penduduk dalam satu kampung itu, maka itu baru namanya hajat. Ya, hajat dan boleh membuat jamaah yang baru di masjid yang lain. Jelas kira-kira? Ya, karena di sini juga sudah masuk waktu ya, sudah azan di sini. Kita cukupkan saja. Kalau masih ada pertanyaan bisa lewat Japri saja ya. Di sini ada beberapa ikhwah yang punya nomor kontak kami, bisa bertanya langsung, bisa mengirimkan pertanyaan, nanti insya Allah saya akan jawab. Nah, dan materi kita ini juga saya akan upload ya. Bagi yang kurang jelas suaranya, ada yang putus-putus, ada yang keluar, tidak bisa masuk, bisa disimak ulang nanti saya akan kirimkan linknya insya Allah. Tapi saya cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.